Sebelum kita mulai daripada materi kita atau apa yang akan kita bahas, lebih dahulunya kita mengabsen dulu daripada teman-teman apa yang hadir dan tidak hadir. Yang pertama Rizka, terus yang kedua Julianta, hadir. yang ketiga Saras Saputri, yang ketiga, yang selanjutnya sudah ada dulu Khairot, hadir. Nah yang terakhir Abdul Rahman Majid, ya. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya langsung saja kita untuk materi kita pada malam hari ini adalah yaitu apa? Siapa yang tahu? Tahu. Tidak ada? Saya tahu. Norma. Bagus. Dia dapat 50 nilai. Masya Allah. Yang akan kita bahas tentang norma. Di mana norma itu sangat penting untuk pribadi kita atau bagi masyarakat atau orang lain. Yang dimana norma dalam kehidupan masyarakat adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat agar hidup tertib, aman dan harmonis. Yang dimana norma bersumber dari kesepakatan bersama dan ditaati oleh anggota masyarakat. Siapa yang tahu ciri-ciri norma? Ada. Sini ada 4 ciri-ciri norma. Yang pertama, mengatur perilaku. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kayak kaedahnya di dalam ilmu agama, al-halalu bainun wal haramu bainun. Yang halal itu udah jelas dan yang haram itu udah jelas. Terus yang kedua ada sanksi. Kalau dilanggar akan ada akibatnya. Kayak kita bersepeda motor, kalau tidak pakai helm pasti akan ada teguran dari kepolisian. Terus yang ketiga bersifat mengikat atau berlaku untuk semua anggota masyarakat. Yang keempat berkembang sesuai zaman, bisa berubah sesuai nilai masyarakat. Nah, dan adapun jenis norma di sini ada 4 jenis norma. Yang pertama norma agama, di mana sumbernya Tuhan atau ajaran dari agama tersebut. Gimana contohnya? Kayak contohnya adalah sholat, puasa, dan tidak mencuri. Itu termasuk dari norma agama. Kalau kita melanggarnya pasti akan sanksinya. Jika dilanggar pasti akan kita mendapatkan dosa atau rasa bersalah kepada orang lain. Terus yang kedua norma kesopanan, di mana norma kesopanan itu sumbernya dari adat atau masyarakat. Yang dimana kalau kita lihat dari masyarakat kayak dulu kalau masih di rumah itu disebut awit-awit namanya. Awit-awit itu kayak undang-undang masyarakat, bahwa ada sekelompok desa atau dusun membuat awit-awit. Contohnya seandainya ada orang yang mabuk di dalam dusun tersebut, dia buat undang-undang akan sanksi, contohnya akan dipenjara 1 bulan atau 2 bulan. Itu termasuk awit-awit bahasa sasak orang dulu, atau yang kita kenal adalah undang-undang istilahnya. Nah, itu dibuat dari masyarakat. Itu norma kesopanan. Contohnya salim ke guru, bilang permisi, atau bahasa sasaknya bilang tarik kalau mau lewat. Itu diantara akhlakul karimah pada sesama manusia. Atau sanksi jika dilanggar, kita dikucilkan atau dicap tidak sopan. Bukan kita dicap tidak sopan, akan tetapi berdampak kepada orang lain atau guru ataupun orang tua. Jikalau kita membuat salah, bukan kita yang disalahkan, akan tetapi siapa yang mempunyai anak, saya baby, kenapa dia nakal, gitu. Itu untuk sanksinya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya norma kesusilaan, yaitu hati nurani, di mana contohnya di sini itu berdampak kepada individu perorangan atau bagi kita sendiri, di mana contohnya jujur, tidak berbohong, atau saling tolong menolong.
itu norma kesusilaan. Dan sanksinya jika dilanggar adalah malu kepada orang lain atau diri sendiri dan menyesal. Yang selanjutnya yang terakhir adalah norma hukum atau negara undang-undang, yang dimana contohnya yang sudah lumrah kita ketahui, kalau kita mau sepeda bermotor harus mempunyai SIM, surat izin mengemudi atau memakai helm, atau bayar pajak dan tidak korupsi. Dan adapun kita melanggarnya daripada norma negara itu, pasti akan kita didenda atau dipenjara oleh pemerintah atau kepolisian. Dan 3 fungsi norma dalam masyarakat. Yang pertama kita sebutkan saja, yang sudah diperpanjang, menjaga ketertiban. Yang kedua, menjadi pedoman perilaku. Yang ketiga, mewujudkan keadilan. Itulah fungsi norma dalam masyarakat. Ya mungkin hanya ini yang dapat yang sampaikan, kurang dan lebihnya mudah-mudahan daripada adik-adikku semua mengerti apa itu norma dan bahan pembelajaran kita pada malam hari ini. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin hanya ini, wallahul muwaffiq wa hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.